Bismillahirrahmanirrahim. Pak Dani, saya dari mahasiswa PPG tahun 2023 ini ingin menanyakan beberapa hal yang terkait dengan materi yang saya ampuh, yaitu bahasa Arab. Pak Dani mungkin pernah juga menjadi guru bahasa Arab dan sekarang jadi kepala sekolah. Jadi saya bisa dua-duanya ini saya tinggali. Jadi di sini di SD An-Nur itu ada nggak siswa yang mengalami permasalahan seperti kurangnya motivasi, kurangnya minat belajar bahasa Arab dan sebagainya? Ada nggak? Itu ada, Pak. Ya, apalagi siswa yang ikroknya itu membaca bahasa Arabnya itu masih terbata-bata, itu paling. Itu di kelas berapa? Itu ada yang di kelas 3 ada kayak gitu, tapi untuk kelas tinggi kelas 4 sampai kelas 6 itu rata-rata mereka sudah bisa baca sih, bahasa Arab, meskipun nggak terlalu lancar kayak native speakernya bahasa Arab, enggak gitu. Masih jenjang SD gitu. Itu faktornya apa, kekurangan dari siswa itu? Ya ada banyak sebenarnya faktornya. Ada yang dari misalnya ketertarikan dalam belajar bahasa Arab, karena kan di SD ini kita nggak full muhadasah itu pakai bahasa Arab ya. Kita masih belajar dasar dari mufradatnya aja, terus uslub, beberapa kalimat yang kita terjemahkan ke bahasa Arab. Jadinya nggak semua, karena tidak setiap hari dipakai gitu, karena tidak full pembelajaran pakai bahasa Arab, itu kadang ada siswa yang ya kurang minatnya gitu. Atau mungkin ada masalah di literasi mereka, daya minat baca mereka hanya rendah. Kalau dari literasi, insya Allah sih anak-anak sini kalau untuk membaca, ya kalau baca bahasa Indonesia itu emang mereka semangat ya. Nah untuk bahasa Arab ini ya tadi karena memang bukan bahasa ibu gitu, kita juga memilih-milih pembelajaran, memilih-milih materi yang cocok untuk seumuran mereka kayak gitu. Jadinya ada kendala aja gitu, kendala pasti ada beberapa, cuman itu bisa ditangani insya Allah. Kalau terkait dengan peran dan relasi siswa, orang tua sama guru, kemudian ketika ada siswa yang motivasinya kurang, belajarnya kurang, artinya mungkin nilainya kan rendah ya. Jadi komunikasinya sebetulnya apa untuk mencapai biar anak itu tergali lagi motivasinya dan semangat belajarnya. Iya, kalau tentang motivasi anak ya, kita komunikasi juga. Emang ada beberapa anak misalnya yang ketika ulangan harian ataupun itu ulangan semester itu yang nilainya belum mencapai kriteria ketuntasan, ya kita komunikasikan dengan orang tuanya. Ada juga yang orang tuanya yang langsung bertanya gitu, kita jawab, kita jelaskan, jadi proaktif. Ada orang tuanya yang jadi ketika nilai anaknya di blok gitu kan, orang tuanya langsung nanya, ini kenapa Mister bahasa Arab ini nilainya segini kayak gitu ya, kita jelaskan gitu. Entah itu mungkin minat anaknya yang kurang, ataupun emang ketika ulangan harian mereka nilainya bagus gitu, tapi ketika ulangan semester mereka nilainya berkurang. Nah mungkin ada bab-bab juga yang terlupakan atau dan lain banyak faktor. Ada nggak siswa khususnya kelas 5-6 ya yang ketergantungan dengan HP gitu, akhirnya jadi di rumah tuh karena orang tuanya kerja, dua-duanya kerja, jadi sama yang asuh gitu, membantu, dan fasilitasnya handphone gitu kan.
dikontrol orang tuanya juga kecil. Misalnya anak itu ketergantungan dengan handphone. Nah, ada nggak siswa yang ada ketergantungan handphone sehingga konsentrasi belajarnya rendah? Itu Ya nggak? ada sih, cuman sangat minim kalau di SD sini ya, karena emang eh, di sekolah juga kita bentuk sedemikian rupa metode mengajarnya sehingga anak-anak tuh meskipun nggak lewat HP gitu, jadinya mereka tetap minat dengan pelajaran itu gitu, tentang bahasa Arab misalnya atau matematika. Itu kita dari metode mengajarnya sih sebenarnya yang menentukan kayak gitu. Untuk HP ya saya kira ada aja yang ketergantungan, cuman kalau di sekolah insya Allah mereka ketika di kelas fokusnya tetap di kelas kayak gitu. Kaitannya dengan pemanfaatan teknologi atau inovasi yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, kira-kira yang sudah pernah digunakan ketika mengalami anak yang suntuk, gitu kan, anak yang gairah belajarnya kurang, itu Pak menggunakan teknologi apa? Kalau teknologi yang udah kita gunakan biasanya paling banyak di sini itu menggunakan media video infocus ya. Dengan infocus kita Video itu menonton apa kita pembelajaran menggunakan nonton awalnya. Jadi gini, kita untuk supaya anak-anak nggak bosan juga, misalnya ada satu pertemuan misalnya kita khusus nih nonton video, tapi habis itu kita stop videonya. Nah, kita ajarkan, oh ini uslubnya, ini apa namanya, Jadi video umum apa video tentang berkaitan dengan bahasa Arab? videonya kartun gitu, kartun, cuman dia percakapannya pakai bahasa Arab gitu kan. Kalau anak-anak SD mah kalau nonton Sambil pulang pokoknya ditonton aja. kayak gitu, apa namanya, enggak kita pause misalnya. Di pause. Ya, tadi ngomong apa nih, nah kita tulis, coba maju. Jadi nggak full ditonton. Enggak gitu, Pause, kita ambil gitu ya. kita ambil beberapa apa namanya percakapan yang cocok di usia mereka. Nah, habis itu kita pause nih, tadi ngomong apa coba, nah ditulis dulu misalnya, atau kita sudah menyiapkan di infokusnya tulisannya, nanti praktek nih ngomong muhadasah. Nah, itu yang kita gunakan. Ataupun misalnya nyanyi, ada nyanyi yang berbahasa Arab, nyanyi yang tidak terlalu panjang sih Pak sebenarnya. Ya nyanyi sederhana aja kayak gitu. Apa namanya, bisa yang liadani atau dan lain-lain, itu kan bisa supaya anak-anak lebih semangat gitu. Nah, teknologi yang kita gunakan itu biasanya itu. Adapun contoh yang lain itu kita setiap hari Kamis itu setiap hari Selasa itu kan ada pemberian kosakata atau idiom apa usul. Kalau media-media lain Gambar biasanya. Gambar apa kartu gitu. Gambar biasanya. Gambar apa namanya? Gambar misalnya kita sedang belajar tentang utara, selatan, timur, barat misalnya. Nah, itu kita masukkan ke dalam gambar poster biasanya. Nah, itu nanti misalnya nih utara apa bahasa Arab utara kayak gitu. Tapi di sekolah ini ada ya, Infokus ada. Ada Infokus. Kalau lab bahasa ada? Lab bahasa belum. Baru ada lab komputer. Iya. Nah, jadi lab bahasa mah udah siswa ya. Iya. Infokus ada. Itu jadi bisa dipinjam ketika guru ingin. Oh, sangat bisa Pak. Itu Infokus itu emang kita apa rolling atau bergantian? Rolling biasanya. Jadinya jadi nggak setiap guru satu enggak ya? Enggak. Jadinya booking sih gitu. Ini jam tunggu lah. Jadwal jam pertama kira-kira kosong enggak gitu. Oh, kosong ya udah pakai gitu. Gitu. Ya, mungkin itu saja Pak Nani. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Iya, Pak, proses wawancara ini. Mudah-mudahan sekolahnya lebih maju. Amin ya. Terima kasih.